Perkenalkan, nama saya Mr. Alvinus. Saya wali kelas 3C. Oke, untuk hari ini materi akan disampaikan oleh Mr. Alvinus. Enjoy the class. Bye. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan kasih setia Tuhan. Dan kali ini Mister mengajak kalian untuk bersama-sama kita belajar untuk tematik kali ini di pembelajaran yang kedua. Mister berharap ketika kalian ikut belajar dalam video ini, kalian benar-benar belajar dan kalian buka buku kalian, siapkan buku kalian, pensil, karena nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan melalui video ini. Oke? Siap semuanya? Mari kita belajar. Dan sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu supaya ketika kita belajar, kita boleh mengerti dari setiap pelajaran yang akan Mister sampaikan kepada kalian semua. Mari kita berdoa. Anak-anak, ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami datang mengucap syukur atas pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami memulai dalam pembelajaran tematik. Untuk pembelajaran yang kedua ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya ketika kami belajar, kami beroleh pengetahuan, kami beroleh akal budi hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Mister minta kalian untuk siapkan buku tematiknya. Mister tunggu ya. Ayo ambil buku tematiknya. Buka di pembelajaran 2. Oke. Selain siapkan buku tematik, kalian juga siapkan pensil dan penghapus ya. Karena di dalam video ini, Mister akan tuntun kalian juga dalam mengerjakan tugas yang ada di dalam buku. Oke, sudah? Siapkan ya. Ayo. Buka di pembelajaran 2. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar di pelajaran 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kalian juga pasti sudah mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup kan? Kemarin pernah diajarkan, bahkan di dalam video yang lalu juga sudah ditekankan berulang-ulang ciri-ciri makhluk hidup itu seperti dapat bergerak. Contohnya, ciri-ciri makhluk hidup itu dapat apa? Ada ingat? Oke. Makan, misalnya, berkembang biak, misalkan. Nah, itu contoh-contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Bertumbuh, misalnya, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertemuan kali ini kita juga masih belajar untuk melihat atau mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kemarin juga Mister, ada yang masih ingat siapa yang teman Mister yang bernyanyi kemarin cicak-cicak di dinding? Ada Madam Patrick dan Miss Sri yang bernyanyi. Nah, dan kalian juga sudah Mister suruh untuk mengerjakan tugas. Nah, tugas di halaman 5, halaman 3 juga. Dan kalian sudah untuk mengerjakan tugas dan mengamati ikan dan cicak. Oke. Sekarang Mister minta kalian buka halaman 9. Buka halaman 9 ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, misalkan. Ikan berenang menggunakan sirip. Coba kalian perhatikan di situ gambar ikan. Nah, diperhatikan juga buku kalian ya. Cicak merayap di dinding, gitu ya. Jadi makhluk hidup itu ya berjalan, ada yang menggunakan kaki seperti manusia,
dan hewan-hewan yang lain, dan ikan dengan caranya sendiri untuk dia menunjukkan bahwa dia itu adalah makhluk hidup. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang Mister minta kalian untuk ambil pensilnya. Apakah tumbuhan juga bergerak? Oke, karena kita belajar dari rumah masing-masing, Mister minta kalian untuk tulis di situ. Apakah tumbuhan juga bergerak? Menurut pendapatmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Silakan diisi di situ. Tumbuhan bergerak enggak ya? Nah, lalu kita melihat ada gambar ikan dan gambar manusia. Perhatikan di situ. Makhluk hidup dapat bernapas. Ya, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup juga. Seperti gambar ikan di situ. Ikan di situ bernapas menggunakan insang dan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Anak-anak boleh perhatikan gambar insangnya ikan seperti apa di situ. Nah, anak-anak juga boleh perhatikan gambar paru-paru yang merupakan alat pernapasan bagi manusia. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Nah, seperti ikan dan manusia berbeda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Anak-anak perhatikan ya di bukunya juga di rumah, di halaman 10. Kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi Mister tegaskan juga bahwa makhluk hidup itu bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Gitu ya, diingat ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kalian siapkan pensil juga. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Sekarang diisi, nanti pada waktu pertemuan meet, Mister juga akan jelaskan. Ya, Mister akan jelaskan lagi. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Lalu, yang kedua, apa lagi nama alat pernapasan pada hewan-hewan lain? Selain insang pada ikan. Sebutkan. Diisi dulu ya. Nanti kalau belum paham, boleh tanya Mister pada waktu di pertemuan meet di jam berikutnya. Gitu ya. Apa lagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang? Pada hewan ya, selain insang. Tadi kan ikan menggunakan insang. Gitu. Pertanyaannya adalah, apalagi alat pernapasan pada hewan selain insang? Gitu. Kalau anak-anak perhatikan, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Contohnya, di sini ada gambar anak. Dari bayi hingga dia bisa merangkak menjadi anak-anak. Ya. Terus dia menjadi anak remaja. Kemudian dia dapat bertumbuh menjadi dewasa. Jadi dapat berkembang dari anak-anak, dari bayi itu tadi seperti kita dulu. Ya, waktu kalian beberapa tahun yang lalu, kalian juga masih sangat kecil, masih bayi. Kemudian belajar merangkak. Kemudian kalian usianya pas mau masuk TK. Lalu sekarang kalian usianya pas sedang masuk di kelas 3.
Lalu beberapa tahun kemudian kalian juga akan menjadi anak remaja ketika sudah memasuki di kelas 7 nanti. Lalu ketika nanti beberapa tahun kemudian ketika kalian SMA atau nanti kuliah, bahkan nanti menjadi orang dewasa. Nah, di situ ada pertumbuhan, proses demi proses yang terjadi kepada kita. Seperti Mister. Dulu Mister kecil, ya, sama seperti kalian. Tapi lihat sekarang, Mister menjadi guru, Mister menjadi orang dewasa, gitu. Itu artinya bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Seperti anak-anak perhatikan, ada telur menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, baik ayam betina maupun ayam jantan. Kalau anak-anak perhatikan di situ, ya. Jadi tumbuh artinya bertambah ukuran, menjadi tinggi, dan beratnya juga bertambah. Itu artinya tumbuh. Ukuran yang dari kecil menjadi semakin besar. Kemudian tingginya, ya, dari rendah semakin tinggi. Kemudian beratnya, dari beratnya yang masih rendah, kemudian sampai bertambah semakin berat. Itu artinya bertumbuh. Baik, anak-anak. Sekarang Mister minta kalian siapkan pensil juga. Buka di halaman 13. Halaman 12, ya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ayo, silakan dikerjakan. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu di kelas 1? Iya atau masih tetap sama? Masa sih masih tetap sama? Mister sih kurang yakin ya. Bahkan Mister lihat kayaknya semakin bertambah tuh kayaknya. Tapi kalian perhatikanlah diri sendiri. Waktu kalian kelas 1, apakah waktu kalian sekarang di kelas 3, tinggi badanmu itu bertambah atau tidak? Atau tetap segitu-segitu saja? Silakan ditulis ya. Nanti kirim ke Mister. Kemudian, yang kedua. Yang pertama sudah. Yang bagian titik-titik ini sudah ditulis. Kalau belum, Mister tunggu ya. Segera ditulis. Oke? Mister hitung sampai 10. Dalam waktu menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Pernah tidak kamu mengamati tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar kamu? Mungkin kamu punya tanaman di depan rumah. Atau mungkin kamu punya hewan peliharaan di rumah. Misalkan ada kucing. Misalkan. Ayo, siapa yang ada peliharaan kucing di rumah? Misalkan ada guguk. Misalkan. Ada guguk. Terus ada burung misalkan. Mungkin ada peliharaan burung di rumah. Ceritakan hasil pengamatanmu dari
hewan atau tumbuhan yang ada di rumah. Kalian tulis apakah hewan yang kalian pelihara, yang anak-anak pelihara di rumah, yang orang tua kalian juga pelihara di rumah itu mengalami pertumbuhan dari kecil ya, bahkan sampai sekarang, apakah segitu-segitu aja atau hewan atau tumbuhan itu mengalami suatu pertumbuhan. Misalkan tumbuhan ya yang dulunya masih sangat kecil dan sekarang tumbuhan itu semakin tinggi dan semakin besar pohonnya. Silakan tulis di situ ya. Anak-anak boleh perhatikan di situ. Ada tumbuhan atau tanaman di situ. Mulai dari biji sampai dia mulai mengeluarkan tunas. Kemudian dia sampai mau menjadi kecambah. Kemudian semakin bertumbuh dan bertumbuh sampai dia mengeluarkan daun, baru 1 daun. Kemudian tumbuh lagi dia sampai 2 daun, sampai 3 daun. Nah, itu artinya tumbuhan tersebut mengalami suatu pertumbuhan. Kemudian manusia juga. Kalau anak-anak perhatikan dari gambar di samping Mister ini, manusia mengalami pertumbuhan. Ya, ada dari anak-anak, ada orang dewasa di situ. Berapa orang anak-anak di situ? Ada 2. Orang dewasa ada berapa? Ada 2 juga. Gitu ya. Kemudian ini sudah Mister jelaskan juga mengenai dari telur hingga menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup juga dapat berkembang biak anak-anak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang menggunakan telur. Ada dengan cara bertelur. Ada juga dengan cara melahirkan. Itu perkembangan atau perkembangbiakan hewan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara yang lain. Artinya bahwa perkembangbiakan hewan itu dengan cara bertelur dan juga beranak atau melahirkan. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang siapkan pensil. Kerjakan di halaman 13 ini. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Sudah kelas 3 loh. Pasti kalian sudah mengetahui kan nama-nama hewan di situ. Contohnya kucing. Apakah kucing itu melahirkan atau bertelur? Gitu. Sebutkan nama hewannya, silakan kerjakan. Mister tunggu di sini. Kucing, misal Mister ambil contoh kucing aja deh, karena tadi Mister juga sudah ambil contoh kucing. Ya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti di melahirkan itu dicentang. Ya, jangan bertelur karena kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, gitu ya. Nah, sekarang masih ada 2, 4, masih ada 5 kolom di situ. Silakan dikerjakan ya. Sebutkan nama hewannya, lalu dikerjakan. Dengan cepat. Mister tunggu. 10 detik. Mister hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, sudah berapa hewan disebut? 8, 9, 10. Oke? Sudah? Sudah semuanya terisi?
Kalau sudah, nanti dikirim ke Mister ya. Difotokan, kirim ke Mister, dan dikasih nama di situ. Perhatikan dari gambar di situ. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Contohnya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sedangkan tumbuhan memerlukan air untuk dia dapat bertahan hidup. Sedangkan hewan memerlukan tumbuhan untuk dia makan, supaya hewan itu juga bisa dapat bertahan hidup. Jadi intinya bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan, ya. Ini juga sudah Mister jelaskan dalam pertemuan lalu. Kita tidak lama di sini. Kalian juga pasti sudah mengetahui jawaban ini. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Perlu enggak tumbuhan itu makan? Ya, perlu ya. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, perlu. Kita akan di situ. Apakah makanan untuk tumbuhan? Itu sudah ada jawaban di atas tadi ya, sudah Mister jelaskan. Kemudian yang Mister mau sampaikan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang itu merupakan salah satu bagian atau ciri-ciri daripada makhluk hidup. Di pertemuan yang pertama sudah Mister ulang-ulang itu. Bahwa peka terhadap rangsang. Contohnya, manusia terhadap matahari. Ketika manusia melihat matahari, maka kita langsung menutup mata kita. Karena silau. Ketika kita melihat langsung matahari itu, kemudian kita langsung ambil tangan lalu kita tutup. Karena kita peka terhadap rangsang. Itu manusia. Kemudian pada tumbuhan, pada putri malu. Anak-anak perhatikan di bukunya. Atau di layar Mister juga ada. Ada putri malu. Putri malu ketika dia tidak disentuh, dia akan daunnya akan seperti gambar di situ. Kemudian ketika disentuh, dia langsung menguncup dan seperti layu. Nah, ketika dia tidak disentuh oleh tangan manusia, dia seperti daun yang segar. Kemudian ketika disentuh, dia seperti daun yang layu. Kemudian beberapa saat kemudian ketika kita tidak menyentuh daun itu lagi, pelan-pelan daun itu akan seperti daun yang segar lagi. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Misalkan di situ ada binatang itu, ya. Dan putri malu. Ada buah pohon, pacar Cina, akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu juga, gitu ya. Menggulungkan landak dan kaki seribu, ini ya. Kaki seribu ini, dia akan menggulungkan badannya ketika disentuh oleh manusia. Mungkin kalian pernah lihat ya kaki seribu ini. Nah, di situ. Kemudian inilah menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Oke, kita lanjutkan. Kalian diminta untuk mengamati teks. Kemudian untuk
menyebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Sudah dikasih tahu kemarin bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Salah satu contohnya adalah dapat bergerak. Kemudian berkembang biak. Nah, nanti ini akan Mister jelaskan dalam pertemuan Meet. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Berkembang biak, misalkan. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu contohnya. Kemudian, dengan kata makanan, contohnya. Makanan cicak adalah nyamuk. Ya, cicak adalah makhluk hidup. Makanan cicak adalah nyamuk. Itu contohnya ya. Kemudian tumbuh. Ya. Tanaman di depan rumah saya tumbuh semakin hari semakin tinggi. Itu contohnya ya. Kemudian bernapas. Kemudian bergerak. Itu dibuat kalimatnya. Ya, nanti ada tugas di situ. Kemudian anak perhatikan di halaman 16 di buku kalian. Ayo, perhatikan di halaman 16. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Betul? Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar di situ. Kalian boleh praktekkan dari rumah. Di situ ada gambar berjalan ke samping kiri. Ada berjalan ke samping kanan. Itu ada gambarnya di situ. Kemudian berjalan ke depan. Ada berjalan ke belakang. Itu ya. Ada berlari ke depan. Berlari ke belakang. Berlari ke samping. Dan juga ada berlari ke kiri. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Manusia dapat bergerak dengan bebas. Mau ke kiri kah, mau ke kanan kah, mau ke depan, ke belakang, manusia dapat melakukan itu. Mau melingkar, ya, membentuk lingkaran, manusia bisa. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Ciptaan Allah yang sempurna. Oke. Kemudian, perhatikan di situ. Ketika anak-anak di sekolah. Wah, kalau anak-anak perhatikan pasti rindu sekolah kan? Pasti pengen sekolah kan? Di sana mereka dapat berlari, lomba lari, olahraga di sana. Ya. Kalian juga bisa loh dari rumah, lomba lari dari rumah. Gitu ya. Oke, ini kelompok, tidak perlu. Oke, nanti ini Mister jelaskan ketika kalian melaksanakan meet dengan Mister nanti ya. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari? Ini nanti kerjakannya. Lihat di halaman 18. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan. Kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada menang dan ada yang kalah. Kalau semuanya menang, terus siapa yang kalah? Kemudian kalau semuanya kalah, terus siapa yang menang? Ya, jadi dalam setiap perlombaan itu ada yang kalah, ada yang menang. Sebaiknya yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus berusaha. Kemudian yang menang juga tidak boleh sombong. Kita ketika melaksanakan perlombaan. Nah, sebentar lagi bulan Agustus dan kita akan merayakan perlombaan 17 Agustus gitu ya. Kemudian Mister lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia, perhatikan ya, anak-anak buka bukunya halaman 19. Ayo. Halaman 19.
Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Tuhan Yesus yang ciptakan semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Sebab tidak ada satupun yang dapat menciptakannya selain daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang ikut dalam yang menciptakan itu semua. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuatan atau kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, ketika kalian boleh ada sampai saat ini, kita harus bersyukur. Ketika kita boleh, ya, Tuhan beri papa mama yang baik, papa mama yang menjaga, papa mama yang beri kita makan setiap hari, kita harus bersyukur. Ketika kita diberikan napas, kita juga harus bersyukur. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Cara menjaga kesehatan tubuh, misalnya kalian dapat, ya, mandi setiap hari, mandi menggunakan sabun, makan tepat waktu, secukupnya, gitu ya. Kemudian menghargai kemampuan teman. Menghargai kemampuan teman, ya, yang lain juga merupakan bagian dari sikap hidup bersyukur. Kita menghargai pada waktu perlombaan, misalkan ada teman kita yang menang lomba, kita tidak boleh iri hati. Kita tidak boleh, wah, kenapa kok dia menang, kok bukan saya. Nah, itu kita tidak boleh iri hati terhadap teman. Kita harus hargai kemampuan teman kita. Dan kita harus berusaha juga supaya kita punya kemampuan seperti teman kita. Ya. Jadi, menghargai kemampuan teman itu merupakan bagian dari sikap hidup bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama. Ayo, sila pertama masih ingat? Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, yang digambarkan dengan lambang bintang. Gitu ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Artinya bahwa kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, tidak boleh membenci. Kita harus taat. Kita harus mengasihi, kata Tuhan. Berarti kita harus mengasihi. Kita harus saling menghargai. Berarti kita harus saling menghargai. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur karena bersyukur itu adalah contoh pengamalan sila pertama. Apa bunyi sila pertama tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Silakan kerjakan di situ. Nanti Mister akan dampingi dalam pertemuan Meet. Dan Mister berharap semuanya dapat ikuti Meet nanti di pelajaran berikutnya. Oke. Sekian dulu dari Mister. Nanti kita akan kerjakan tugas-tugas yang ada di situ, dan Mister akan dampingi ya 15-20 menit ke depan. Nanti Mister akan umumkan lagi kalian harus masuk Meet jam berapa, gitu ya. Mister dan Miss-nya, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran dari Mister dalam video ini. Silakan tugas-tugas nanti Mister dan Miss-nya akan dampingi kalian dalam mengerjakan tugas. Oke? Bye.